Salam olahraga. Ya, perkenalkan nama saya Christian Silalahi. Nah, di sini saya dan tim merupakan orang-orang yang sangat-sangat mencintai bela diri dan sampai sekarang ini masih terus belajar, berlatih tentang bela diri. Nah, tujuannya kami membuat channel ini, kami ingin membagikan edukasi, ilmu, serta pengalaman-pengalaman pribadi kami kepada teman-teman yang kami harapkan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, untuk itu kami juga mohon dukungan dan supportnya kepada teman-teman semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share video kami ini agar channel ini boleh berkembang lebih baik lagi, agar setiap konten-konten yang kami buat boleh lebih baik lagi, lebih menarik lagi, dan yang pastinya boleh lebih bermanfaat lagi bagi orang-orang semua. Oke, jadi kawan-kawan, di video pertama ini kami mau membagikan edukasi tentang bela diri. Ya, kita bicara bela diri. Apa itu bela diri? Kalau menurut saya simpulkan, bela diri adalah upaya atau tindakan seseorang dalam mempertahankan dirinya dari situasi yang tidak aman dan tidak nyaman. Oke, kita kulik dulu ya kata kuncinya. Yang pertama adalah upaya dan tindakan. Nah, dalam bela diri, upaya dan tindakannya sudah pasti dalam bentuk gerakan. Ya, gerakannya terbagi menjadi dua. Ada gerakan bertahan dan ada gerakan menyerang. Ya, gerakan bertahan bisa kita bayangkan, bertahan adalah gerakan seperti menghindar, menangkis, mengelak, seperti itu. Nah, untuk gerakan menyerang sendiri seperti pukulan, tendangan, bantingan, kuncian, seperti itu. Nah, jadi itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, situasi yang tidak aman dan tidak nyaman. Ya, dalam konteks ini, situasi yang tidak aman dan tidak nyaman itu sudah pasti dalam, contohnya ya, seperti tindak kekerasan, perkelahian, pembulian, seperti itu ya, tindak kejahatan. Nah, itulah upaya, ya kan, tindakan seseorang dalam mempertahankan dirinya dari situasi yang tidak aman dan tidak nyaman. Ya, jadi dia bela diri bisa bertahan, menyerang, atau bahkan bisa melakukan serangan balik, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Bela diri itu terdiri dari berbagai macam aliran, ya. Banyak sekali aliran bela diri. Ada yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, kita bahas yang dari luar negeri dulu. Banyak yang kita ketahui seperti taekwondo dari Korea Selatan, karate dari Jepang, ya kan, Muay Thai dari Thailand, ada wushu, ada kungfu dari Cina, ada BJJ ya yang lagi famous nih sekarang, Brazilian Jiu-Jitsu, ada capoeira dari Brazil, seperti itu. Nah, dan yang gak kalah kerennya, Indonesia juga punya bela diri asli dari Indonesia, ya. Ada pencak silat, ada tarung derajat. Nah, seperti itu. Pencak silat sendiri terdiri dari berbagai macam aliran, banyak sekali alirannya yang ada di dalam negeri ini. Yang famous, yang terkenal, yang banyak yang familiar lah ya, kita lihat di sosmed. Ada PSAT, ada Merpati Putih, ada Kerasakti, seperti itu ya, banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian itulah aliran-aliran bela diri yang ada di dunia, ya. Kemudian kita bahas tentang saran dan tips dari saya untuk memilih bela diri. Jadi buat kawan-kawan semua, sebelum kita mengikuti atau mempelajari suatu bela diri, kita harus mengadakan research dulu ya tentang bela diri yang mau kita ikuti. Karena bela diri itu punya ciri khas masing-masing, punya gerakan yang dominan dan tidak dominan. Jadi sebelum ikut, kita harus teliti dulu. Kita enaknya di mana, kita enjoynya di mana, kita butuhnya di mana.
baru kita pilih, oh saya pengennya di tendangan, saya ikut bela diri ini, seperti itu. Jadi biar kita saat latihan tuh kita enjoy, kita enak nih, karena sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena beberapa bela diri ada yang dia dominan di satu gerakan, contoh seperti taekwondo. Taekwondo itu dominan di tendangan, hanya di tendangan. Meskipun ada pukulan juga, tapi dominan ya, lebih banyak. Boxing itu dominan di pukulan. Nah, tapi ada gerakan, ada bela diri yang gerakannya balance antara pukul dan tendangan, seperti karate, ya, seperti kickboxing, muay thai, seperti itu. Jadi carilah, telitilah sesuai dengan kebutuhan kalian, ya, sesuai dengan selera kalian, seperti itu. Nah, berikutnya kita mau bahas tujuan dari berlatih bela diri. Ya, tujuannya itu ada beberapa yang kami simpulkan. Yang pertama adalah untuk basic self defense atau pertahanan diri. Ya, jadi ketika orang ikut bela diri itu kita bisa mempertahankan diri kita, melindungi diri kita dari tindak kejahatan, tindak kekerasan, seperti itu. Dengan adanya bela diri kita bisa meminimalisir hasil terburuknya dari tindakan tersebut, seperti itu. Ya, jadi banyak motivasi orang mengikuti bela diri adalah untuk pertahanan dirinya gitu. Apalagi di beberapa orang itu seperti mereka mau merantau ini kan, mau kerja keluar daerah, keluar dari kampungnya gitu. Mereka merasa aman ketika mereka punya basic bela diri. Itulah yang dijadikan modal untuk pergi merantau, untuk pergi kerja, seperti itu. Apabila diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, mereka sudah bisa mengatasinya. Begitulah filosofinya kan. Kemudian ada lagi motivasi orang itu atau tujuan mengikuti bela diri itu sebagai tren atau sebagai lifestyle, gaya hidup berolahraga. Banyak sekarang tuh menjadikan bela diri hanya untuk sebatas kebugaran jasmani aja, ya, biar supaya sehat. Apalagi itu di kalangan artis kan, sekarang lagi banyak tuh kan diminati artis-artis seperti boxing, ya, olahraga jujutsu lagi viral tuh, lagi banyak nih, lagi diminati masyarakat hanya untuk kebugaran jasmani aja gitu. Kemudian yang terakhir ada prestasi tujuannya. Nah, olahraga sendiri itu sudah dipertandingkan ini di event-event nasional maupun internasional, ya, baik dari satuan pendidikan, tingkat sekolah, daerah, umum, dari kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai internasional sudah dipertandingkan. Jadi artinya mengikuti bela diri itu bukan hanya untuk pertahanan diri aja, tapi itu sudah bisa untuk prestasi, sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rezeki, seperti itu. Karena bagi atlet yang berprestasi pasti bisa mendapatkan pundi-pundi rezeki, bisa dapat uang, ya, kalau juara hadiahnya besar, bisa istilahnya mencerahkan masa depan kalian lah dengan bela diri ini gitu. Jadi itu tujuannya, untuk prestasi. Oke, kemudian yang harus paling penting diketahui oleh teman-teman semuanya dalam berlatih bela diri, tujuan kita itu harus murni, harus lurus, jangan pernah melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Karena apa? Ingat katanya bela diri, ya, bela diri, bukan menyerang orang lain yang tidak bersalah. Jadi jangan sementang-mentang kita udah jago bela diri nih, udah latihan bela diri, tapi kita gunakan sembarangan, kita gunakan dengan ceroboh. Artinya kita menyerang orang yang nggak bersalah, menindas orang yang lemah, kita pamerkan skill kita di muka umum, seperti itu. Ya, bela diri itu hanya untuk pertahanan diri kita. Kalau nggak untuk prestasi, main di ring, main di matras, ikut pertandingan, seperti itu. Jangan pernah salah gunakan ilmu bela diri yang kalian pelajari, karena bisa berdampak fatal bagi orang-orang awam, seperti itu. Ya, itu tujuan kita untuk belajar bela diri. Oke. Kemudian buat kawan-kawan semua, saya mau berbagi tips, berbagi edukasi, pengalaman saya. Belajar bela diri itu penting. Saya menyimpulkan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari anak usia dini maupun orang dewasa, itu wajib
memiliki basic bela diri. Apalagi di era sekarang ini kan, kita lihat di sosial media tuh, di berita-berita banyak terjadi pembulian, tindak kekerasan seksual, pelecehan seksual seperti itu. Banyak sekali. Jadi dengan kita berlatih bela diri, kita bisa mengantisipasi hal itu. Kita bisa meminimalisir keadaan terburuknya seperti itu. Buat perempuan yang paling sering menjadi korban sasaran tindak kekerasan seksual, ya. Jadi dengan ikut bela diri, kita bisa mengantisipasi atau bahkan kita bisa menyerang balik pelaku tindak kekerasan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Alangkah sialnya kita kalau kita nggak punya basic bela diri ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Kita hanya bisa pasrah, kita hanya bisa menyerah dengan keadaan. Nah, jadi penting buat kita belajar bela diri, ya. Buat laki-laki juga nggak kalah penting. Kita besok kelak akan jadi kepala keluarga, jadi ayah, punya istri, punya anak yang tugasnya melindungi, mengayomi, ya kan? Jadi kalau kita nggak bisa bela diri, bagaimana kita mau menjaga istri kita? Menjaga diri sendiri aja kita nggak bisa, apalagi menjaga anak istri kita. Maka dari itu kita harus punya basic bela diri. Kita harus latihan bela diri. Tujuannya untuk itu, menjaga diri kita. Kita harus punya pertahanan yang bagus. Kita harus punya kondisi fisik yang bagus. Karena dengan bela diri, tubuh kita kuat, sehat, mental kita terbentuk, ya, yang pastinya sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat kawan-kawan, itu pesan dari kami. Ayo mulai sekarang ikuti bela diri, mulai latihan, cari di tempat terdekat kalian bela diri apa yang ada, teliti, pelajari dan ikuti. Jangan tunggu lagi, jangan tunda lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Jadi mulai sekarang ayo ikut berlatih bela diri. Oke? Jadi terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Sekian video dari saya, edukasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat, bisa mengedukasi banyak orang. Oke, untuk itu sekali lagi saya mohon kepada teman-teman semua untuk support channel kami ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya agar pesan baik ini nggak berhenti di kalian aja, tapi boleh tersebar ke semua orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Buat kawan-kawan yang punya pertanyaan tentang bela diri, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab di video-video berikutnya. Terima kasih buat kawan-kawan. Salam olahraga.